Baik, senang sekali lagi kita bisa bertemu kembali melalui channel Leslie Media dan kita lanjutkan pembahasan nutrisi kita pada saat ini, di mana pada materi-materi sebelumnya kita sudah membahas tentang karbohidrat, kemudian ada zat pati, dan kemudian ada serat dan juga pembahasan tentang gula. Dan pada saat ini kita sudah masuk pada bab yang kelima dengan topik lemak, trigliserida, fosfolipid, dan steroid. Sebenarnya materi-materi ini adalah materi-materi nutrisi, dan kenapa saya mengangkat materi-materi ini oleh karena bagi saya juga belajar tentang materi nutrisi, dan saya percaya juga materi ini bisa bermanfaat bagi penonton maupun yang mengikuti channel ini, ataupun bagi mereka yang senang untuk belajar nutrisi. Sehingga melalui video ini harapan saya kita bisa berbagi informasi dan berbagi pengetahuan. Maka pada bab yang kelima ini atau chapter yang kelima, topik besarnya adalah the lipids, triglycerides, phospholipids, and sterols. Banyak orang terkejut mengetahui bahwa lemak memiliki beberapa manfaat. Hanya ketika orang mengkonsumsi terlalu banyak atau terlalu sedikit lemak atau terlalu banyak jenis lemak, kesehatan yang buruk bisa berkembang. Namun, memang benar bahwa dalam masyarakat kita yang berkelimpahan, orang cenderung mengkonsumsi terlalu banyak lemak. Lemak mengacu pada kelas nutrisi yang dikenal dengan istilah lipid ataupun lemak, di mana keluarga lemak termasuk trigliserida, fosfolipid, dan sterol, di mana trigliserida mendominasi baik dalam makanan maupun dalam tubuh. Nah, pandangan ahli kimia tentang asam lemak dan trigliserida. Karena lemak ini memiliki lebih seperti karbohidrat, asam lemak dan trigliserida terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Jadi molekul penyusun lemak itu kurang lebih hampir sama seperti karbohidrat, disusun oleh karbon, hidrogen, dan oksigen. Banyak karbon dan hidrogen sebanding dengan oksigennya. Bagaimanapun lemak memasok lebih banyak energi per gram daripada karbohidrat. Nah, banyaknya nama dan hubungan dalam keluarga lemak itu bisa tampak luar biasa, seperti seolah-olah bertemu keluarga besar teman untuk pertama kalinya. Nah, untuk memudahkan pengenalan ini, maka bab ini pertama-tama akan menyajikan setiap lemak dari sudut pandang ahli kimia dengan menggunakan kata-kata ataupun diagram. Dan kemudian bab ini akan mengikuti proses bagaimana lemak itu melalui proses pencernaan, penyerapan, dan bagaimana nanti masuk ke dalam tubuh, dan kemudian bagaimana perannya dalam kesehatan dan penyakit. Bagi orang yang lebih mudah berpikir dalam kata-kata daripada simbol kimia, gambaran kimia ini mungkin berguna tentang lemak ataupun trigliserida, di mana setiap trigliserida mengandung satu molekul gliserol dan 3 asam lemak yang pada dasarnya merupakan rantai atom karbon. Asam lemak dapat terdiri dari 4-24 karbon, yang 18 karbon adalah merupakan yang paling umum dalam makanan dan terutama penting dalam nutrisi. Asam lemak mungkin bisa sifatnya saturated atau jenuh, maupun dalam kondisi tidak jenuh atau dikenal dengan unsaturated. Asam lemak tak jenuh mungkin memiliki satu atau lebih titik ketidakjenuhan. Artinya, mereka mungkin tak jenuh tunggal ataupun tak jenuh ganda. Yang sangat penting dalam nutrisi adalah asam lemak tak jenuh ganda yang titik ketidakjenuhan pertamanya berada di sebelah karbon ketiga, atau dikenal sebagai asam lemak omega 3, atau di sebelah karbon ke-6 yang kemudian dikenal dengan asam lemak omega 6. Nah, asam lemak dengan 18 karbon yang sesuai dengan deskripsi ini adalah asam linoleat atau omega 3 dan asam linoleat omega 6. Sekali lagi, asam linolenat omega 3 dan asam linoleat omega 6. Masing-masing adalah anggota utama dari keluarga rantai asam lemak yang lebih panjang yang membantu mengatur tekanan darah, pembekuan darah, dan fungsi tubuh lainnya yang penting bagi kesehatan.
Asam lemak adalah asam organik yang tersusun oleh rantai atom karbon dengan hidrogen yang terikat yang memiliki gugus asam COOH di satu ujung dan gugus metil seperti pada gambar di ujung lainnya, di mana asam organik yang ditunjukkan pada gambar 5.1 adalah asam asetat, senyawa yang memberikan rasa asam pada cuka. Dan asam asetat adalah asam terpendek dengan rantai hanya 2 atom karbon. Sebagian besar asam lemak alami mengandung jumlah karbon yang genap dalam rantainya. Panjangnya hingga mencapai 24 karbon. Dan diskusi ini dimulai dengan asam lemak 18 karbon yang berlimpah dalam persediaan makanan kita. Asam stearat adalah yang paling sederhana dari asam lemak 18 karbon, di mana ikatan antar karbonnya semuanya sama. Seperti yang kita lihat, asam stearat memiliki panjang 18 karbon dan masing-masing setiap atom memenuhi aturan ikatan kimia seperti yang dijelaskan pada gambar 4.1, di mana struktur berikut seperti yang ditampilkan pada gambar menggambarkan tentang asam stearat tetapi dengan cara yang lebih sederhana. Kalau gambar di atas kita lihat bagaimana gambar ikatan kimia dari asam stearat, sedangkan gambar di bagian bawah itu atau yang kedua di bagian bawah menggambarkan gambaran yang lebih sederhana dengan setiap sudut pada garis zigzag mewakili atom karbon dengan 2 hidrogen yang terikat. Seperti disebutkan bahwa rantai karbon asam lemak bervariasi panjangnya. Asam lemak rantai panjang 12-24 karbon dari daging, bisa ikan, minyak nabati yang paling umum dalam makanan. Nah, sejumlah kecil asam lemak rantai menengah 6-10 karbon dan rantai pendek kurang dari 6 karbon juga terdapat terutama pada produk-produk susu. Derajat ketidakjenuhan. Asam stearat adalah asam lemak jenuh. Istilah yang menggambarkan kejenuhan asam lemak akan didefinisikan dalam glosarium yang akan terlampir, di mana asam lemak jenuh penuh dengan atom hidrogen dan hanya mengandung ikatan tunggal antara atom karbonnya. Jika 2 hidrogen hilang dari tengah rantai karbon, maka struktur yang tersisa mungkin gambarannya seperti ini. Namun, senyawa seperti itu tidak mungkin ada karena 2 karbon hanya memiliki 3 ikatan dan alam mengharuskan setiap karbon memiliki 4 ikatan. Oleh karena itu, kedua karbon membentuk ikatan rangkap. Seperti pada gambar di bagian bawah. Ini beberapa istilah dari asam lemak. Ada monounsaturated fatty acid, point of unsaturation, polyunsaturated fatty acid, dan seterusnya bisa kita baca. Nah, struktur yang sama di gambar lebih sederhana akan terlihat seperti ini. Di mana oleh karena itu asam lemak seperti ini dengan 2 hidrogen yang hilang dan ikatan rangkap adalah asam lemak tak jenuh. Yang ini adalah asam oleat, asam lemak tak jenuh tunggal dengan 18 karbon yang berlimpah yang bisa kita temukan dalam minyak zaitun maupun minyak kanola. Nah, asam lemak tak jenuh ganda memiliki 2 atau lebih ikatan rangkap 2 karbon ke karbon. Nah, asam linoleat, asam lemak 18 karbon yang umum dalam minyak nabati tidak memiliki 4 hidrogen dan memiliki 2 ikatan rangkap seperti yang kita lihat pada gambar. Nah, di gambar lebih sederhana. Asam linoleat terlihat seperti ini, di mana asam lemak 18 karbon keempat adalah asam linolenat yang memiliki 3 ikatan rangkap. Ya. Kalau kita lihat pada tabel 5.1, di sana ada asam stearat, asam oleik, asam linoleik, dan asam linolenik, di mana jumlah karbonnya sama, namun ikatan gandanya berbeda, mulai dari stearak asid kosong, asam oleik 1, asam linoleik 2, asam linolenik 3, sehingga tingkat jenuhnya pun akan berbeda. Ya. Stearak asid atau asam stearat bersifat jenuh, sedangkan asam oleik itu monounsaturated, kemudian linoleik polyunsaturated, dan linolenik polyunsaturated.
Umumnya asam stearat itu ditemukan pada lemak dari hewan, kemudian asam oleic itu pada zaitun, minyak canola, linoleic acid itu ditemukan pada sunflower, safflower, corn, maupun juga minyak soybean ataupun kedelai, dan kemudian linolenic acid ada pada soybean dan canola, flaxseed maupun walnut. Lokasi ikatan ganda. Asam lemak berbeda tidak hanya dalam panjang rantai dan derajat kejenuhannya, tetapi juga pada lokasi ikatan rangkapnya. Nah, ahli kimia mengidentifikasi dan mendapati bahwa asam lemak tak jenuh ganda dengan posisi ikatan rangkap yang paling dekat dengan ujung metil dari rantai karbon yang dijelaskan oleh nomor omega. Asam lemak tak jenuh ganda dengan ikatan rangkap pertama 3 karbon dari ujung metil adalah asam lemak omega 3. Demikian pula, asam lemak omega 6 adalah asam lemak tak jenuh ganda dengan ikatan rangkap pertama 6 karbon dari ujung metil, dan gambar 5.2 membandingkan 2 asam lemak 18 karbon pada asam lemak omega 3 dan omega 6. Bila kita lihat bahwa omega 3 dari ujung metil pada karbon yang ketiga, sedangkan omega 6 pada karbon yang keenam. Beberapa asam lemak terjadi bebas dalam makanan atau dalam tubuh. Paling sering mereka dimasukkan ke dalam trigliserida, lemak yang terdiri dari 3 asam lemak yang melekat pada gliserol. Seperti yang kita lihat, di mana gliserolnya adalah bebas, dan ada grup OH itu melekat pada setiap karbon, dan gliserol adalah bagian dari trigliserida, di mana masing-masing karbon menempel pada asam lemak melalui ikatan karbon oksigen. Melalui ikatan karbon oksigen. Dan umumnya industri makanan sering merujuk pada minyak sayur jenuh yang dikenal dengan istilah tropical oils. Nah, untuk membuat trigliserida, serangkaian reaksi kondensasi menggabungkan atom hidrogen dari gliserol dan gugus hidroksil OH dari asam lemak, membentuk molekul air dan meninggalkan ikatan antara 2 molekul lainnya. Kebanyakan trigliserida mengandung campuran lebih dari 1 jenis asam lemak. Di mana kita lihat pada gambar, gliserol ditambah 3 asam lemak, melalui proses kondensasi dia membentuk trigliserida plus 3 molekul air, seperti yang dijelaskan pada gambar. Ini merupakan campuran trigliserida, ya. Kalau kita lihat pada rantainya, itu campuran dari asam lemak monounsaturated dan kemudian asam lemak polyunsaturated dan juga saturated fatty acid. Nah, apakah itu pendek atau panjang, jenuh atau tidak, dan ikatan rangkap pertama di sana atau di sini mempengaruhi karakteristik makanan dan kesehatan tubuh. Di mana pada bagian selanjutnya, bab ini akan menjelaskan bagaimana ciri-ciri ini mempengaruhi kesehatan, dan bagian ini menjelaskan bagaimana tingkat ketidakjenuhan mempengaruhi lemak dan minyak dalam makanan. Ada istilah yang dikenal dengan firmness, di mana derajat ketidakjenuhan akan mempengaruhi kekenyalan lemak pada suhu kamar. Secara umum, minyak nabati tak jenuh ganda berbentuk cair pada suhu kamar, dan lemak hewani yang lebih jenuh berbentuk padat. Namun, tidak semua minyak nabati bersifat tidak jenuh ganda. Mentega, kakao, minyak sawit, minyak inti sawit, minyak kelapa itu bersifat jenuh meskipun berasal dari nabati atau dikenal dengan saturated, tetapi lebih lagi daripada kebanyakan lemak hewani karena rantai karbonnya yang lebih pendek, ya. Lebih lembut daripada kebanyakan lemak hewani karena rantai karbonnya yang lebih pendek. Umumnya kalau kita lihat, semakin pendek rantai karbon, semakin lunak lemak itu pada suhu kamar.
Komposisi asam lemak dari lemak dan minyak yang dipilih ditunjukkan pada gambar 5.6 dan pada lampiran yang akan berikan kandungan lemak dan asam lemak dari banyak makanan lainnya. Kalau kita lihat pada gambar, untuk warna merah mewakili saturated atau kandungan lemak jenuh, kemudian warna biru monounsaturated, warna hijau polyunsaturated atau omega 6, dan omega 3 polyunsaturated diwakili dengan warna kuning. Dan pada gambar ini kita lihat bahwa minyak saturated fatty acid itu terbanyak ditemukan pada coconut oil. Dan untuk monounsaturated itu terbanyak ditemukan pada minyak zaitun. Sedangkan untuk polyunsaturated terbanyak ditemukan pada safflower. Jadi ini beberapa gambaran yang bisa kita bandingkan. Nah, stabilitas, di mana kejenuhan juga mempengaruhi stabilitas. Semua lemak menjadi rusak saat terkena oksigen. Lemak tak jenuh ganda paling mudah rusak karena ikatan rangkapnya tidak stabil. Lemak tak jenuh tunggal atau monounsaturated sedikit kurang rentan. Sedangkan lemak jenuh paling tahan terhadap oksidasi dan kanannya paling kecil kemungkinannya menjadi tengik. Oksidasi lemak menghasilkan berbagai senyawa yang berbau dan berasa tengik. Jenis pembusukan lainnya dapat terjadi karena pertumbuhan mikroba. Nah, biasanya produsen dapat melindungi produk yang mengandung lemak dari ketengikan dengan 3 cara, meskipun tidak ada cara yang paling sempurna. Pertama, produk dapat disegel dalam wadah kedap udara, bukan logam, terlindung dari cahaya dan didinginkan, meskipun sistem penyimpanan yang mahal dan tidak nyaman. Kedua, produsen dapat menambahkan antioksidan untuk bersaing mendapatkan oksigen dan dengan demikian melindungi minyak. Contohnya zat adiktif yang digunakan adalah BHA dan BHT dan bahkan vitamin E. Ketiga, produsen dapat menjenuhkan beberapa atau semua titik ketidakjenuhan dengan menambahkan molekul hidrogen atau yang kita kenal dengan proses hidrogenasi. Proses hidrogenasi menawarkan 2 keuntungan. Pertama, melindungi terhadap oksidasi dengan membuat lemak tak jenuh ganda lebih jenuh. Sedangkan kedua, mengubah tekstur makanan dan membuat minyak nabati cair menjadi lebih padat, seperti ditemukan pada margarin dan shortening. Lemak terhidrogenasi membuat margarin mudah dioleskan, kulit pie itu berbentuk bersisik, maupun puding terasa lembut. Nah, kita lanjut pada asam lemak trans. Gambar 5.7 menggambarkan hidrogenasi total asam lemak tak jenuh ganda menjadi asam lemak jenuh dengan menambahkan hidrogen pada ikatan kimianya yang meskipun ini jarang terjadi selama pemrosesan makanan, di mana mengubah asam lemak tidak jenuh ganda menjadi asam lemak jenuh melalui proses hidrogenasi. Yang paling sering lemak terhidrogenasi sebagian dan beberapa ikatan rangkap yang tersisa setelah pemrosesan berubah dari cis menjadi trans. Di alam, sebagian besar ikatan rangkap itu adalah cis, artinya hidrogen di sebelah ikatan rangkap berada pada sisi rantai karbon yang sama, seperti pada gambar 5.8. Hanya beberapa asam lemak, terutama sebagian kecil yang ditemukan dalam susu dan produk daging, yang merupakan asam lemak trans, artinya hidrogen di sebelah ikatan rangkap berada di sisi berlawanan dari rantai karbon, seperti yang digambarkan dalam gambar ini. Nah, susunan ini menghasilkan konfigurasi yang berbeda untuk asam lemak, dan perbedaan ini mempengaruhi fungsinya di dalam tubuh, di mana asam lemak trans yang berasal dari hidrogenasi berperilaku lebih seperti lemak jenuh daripada seperti lemak tak jenuh. Dan hubungan antara asam lemak trans dan penyakit jantung telah menjadi subjek banyak penelitian baru-baru ini, seperti yang dijelaskan di bagian selanjutnya. Sebaliknya, asam lemak alami seperti asam linoleat terkonjugasi yang memiliki konfigurasi trans mungkin memiliki manfaat kesehatan. Kesimpulan sementara adalah
Lemak dominan, baik dalam makanan maupun dalam tubuh adalah trigliserida. Dasarnya adalah gliserol dengan 3 asam lemak yang melekat. Nah, asam lemak bervariasi dalam panjangnya rantai karbonnya, bervariasi derajat ketidakjenuhannya, dan lokasi ikatan rangkap. Mereka yang penuh dan hidrogen jenuh, yang tidak memiliki hidrogen dan karena itu memiliki ikatan rangkap adalah tidak jenuh, apakah tunggal atau maupun ganda. Nah, sebagian besar trigliserida mengandung lebih dari satu jenis asam lemak. Saturasi asam lemak mempengaruhi karakteristik fisik dan sifat penyimpanan lemak. Hidrogenasi yang membuat lemak tak jenuh ganda menjadi lebih jenuh dapat memunculkan asam lemak trans, di mana mengubah asam lemak yang mungkin memiliki efek kesehatan yang mirip dengan asam lemak jenuh. Halaman-halaman sebelumnya telah dikhususkan untuk salah satu dari 3 kelas lemak, yaitu trigliserida dan bagian komponennya yaitu asam lemak. 2 kelas lemak lainnya yaitu fosfolipid dan sterol hanya menyusun kurang lebih 5% lemak di dalam makanan. Nah, fosfolipid yang paling terkenal adalah lecithin. Jadi lecithin adalah salah satu fosfolipid. Seperti yang digambarkan pada gambar, bahwa lecithin memiliki tulang punggung atau dasar backbones gliserol dengan 2 dari 3 tempat perlekatannya ditempati oleh asam lemak seperti trigliserida. Ini gambarannya, ini ada gliserol, kemudian ini ada asam lemak yang menempel, dan kemudian di bawah ada fosfat dan kolin. Nah, situs ketiga ditempati oleh gugus fosfat dan molekul kolin, seperti pada gambar tadi, di mana asam lemak membuat fosfolipid larut dalam lemak. Gugus fosfat memungkinkan mereka larut dalam air, dan keserbagunaan tersebut memungkinkan industri makanan untuk menggunakan fosfolipid sebagai pengemulsi untuk mencampur lemak dengan air dalam produk seperti mayones maupun permen. Nah, selain fosfolipid yang digunakan oleh industri makanan sebagai pengemulsi, fosfolipid juga ditemukan secara alami dalam makanan. Sumber makanan terkaya lecithin adalah telur, hati, kedelai, bibit gandum, dan kacang tanah. Nah, lecithin dan fosfolipid lainnya merupakan konstituen penting dari membran sel, seperti kita lihat pada gambar. Karena fosfolipid larut dalam air dan lemak, sehingga mereka dapat membantu lemak itu bergerak bolak-balik melintasi membran sel ke dalam cairan berair di kedua sisi. Kita lihat ini di dalam sel dan kemudian ini di luar sel. Kemudian di sini ada lapisan yang bagian atasnya merupakan gliserol dan kemudian bagian bawahnya adalah merupakan ekor asam lemak. Dengan demikian, mereka memungkinkan zat yang larut dalam lemak, termasuk vitamin, hormon yang larut dalam lemak, dapat mudah masuk keluar dari sel. Nah, fosfolipid pada dinding sel ini juga bertindak sebagai pengemulsi dalam tubuh, membantu menjaga lemak tersuspensi dalam darah dan cairan tubuh. Poin ini mengingatkan kita bahwa lemak juga itu penting karena merupakan bagian penting dari dinding sel kita. Nah, lecithin secara berkala mendapat perhatian di pers populer, di mana pendukungnya mengklaim bahwa itu adalah konstituen utama membran sel, bahwa membran sel sangat penting untuk integritas sel, meskipun pernyataan ini kurang tepat. Dan oleh karena itu konsumen harus mengkonsumsi suplemen lecithin, ini yang kurang tepat. Yang benar adalah dia merupakan konstituen utama membran sel dan sangat penting untuk menjaga integritas sel. Nah, hati membuat dari awal semua lecithin yang dibutuhkan seseorang. Adapun lecithin yang dikonsumsi sebagai suplemen, enzim pencernaan lecithinase di usus menghidrolisis sebagian besar sebelum masuk ke dalam tubuh, sehingga sedikit lecithin yang mencapai jaringan utuh. Dengan kata lain, lecithin bukanlah nutrisi penting, itu hanya lemak yang lain. Seperti lemak lainnya, lecithin kurang lebih menyumbang 9 kilokalori per gram, yang merupakan bonus tak terduga yang gagal disadari oleh banyak orang yang mengkonsumsi mungkin suplemen lecithin saat ini. Nah, selanjutnya, dosis besar lecithin dapat menyebabkan gangguan pencernaan, berkeringat, dan kehilangan nafsu makan.
Nah, mungkin gejala-gejala ini dapat dianggap bermanfaat jika gejala-gejala tersebut berfungsi untuk memperingatkan orang-orang agar menghentikan dosis sendiri dengan lecithin. Ringkasannya atau kesimpulannya, fosfolipid termasuk lecithin, memiliki struktur kimia unik yang memungkinkan mereka larut dalam air dan lemak. Nah, di dalam tubuh ada fosfolipid yang merupakan bagian dari membran sel. Di dalam industri makanan, mereka menggunakan fosfolipid sebagai pengemulsi untuk mencampur lemak dengan air. Selanjutnya, sterol. Selain trigliserida dan fosfolipid, di dalam lemak termasuk sterol merupakan senyawa dengan struktur cincin ganda. Seperti yang ditampilkan pada gambar 5.11 menunjukkan struktur kimianya. Nah, sterol dalam makanan. Makanan yang berasal dari tumbuhan dan hewan itu mengandung sterol, tetapi hanya yang berasal dari hewan yang mengandung sejumlah kolesterol yang masuk pada sterol, seperti daging, telur, ikan, unggas, dan produk susu. Beberapa orang bingung tentang perbedaan antara diet dan kolesterol darah. Mereka bertanya makanan mana yang mengandung kolesterol baik. Kolesterol baik bukanlah jenis kolesterol yang ditemukan dalam makanan, tetapi mengacu pada cara tubuh mengangkut kolesterol dalam darah seperti yang akan dijelaskan kemudian. Nah, sterol selain kolesterol secara alami ditemukan di semua tanaman. Karena secara struktural mirip dengan kolesterol, sterol tumbuhan ini mengganggu penyerapan kolesterol sehingga menurunkan kadar kolesterol darah. Sehingga produsen makanan telah membentengi makanan seperti margarin dengan sterol-sterol nabati yang ditemukan atau didapatkan dari tumbuhan, sehingga menciptakan makanan fungsional yang membantu mengurangi kolesterol darah. Banyak senyawa yang sangat penting di dalam tubuh ialah sterol. Di antaranya adalah asam empedu, hormon seks seperti testosteron, hormon adrenal seperti kortisol, dan vitamin D, serta kolesterol itu sendiri. Kolesterol dalam tubuh dapat berfungsi sebagai bahan awal, bahan dasar untuk proses sintesis senyawa ini atau sebagai komponen struktural pembentuk membran sel. Lebih dari 90% dari semua kolesterol tubuh berada di dalam sel. Meskipun kesan populer sebaliknya, kolesterol bukanlah penjahat yang mengintai di beberapa makanan jahat. Itu adalah senyawa yang kemudian dibuat dan digunakan oleh tubuh. Saat kita membaca, hati kita sementara memproduksi kolesterol dari fragmen baik dari karbohidrat, sumber protein, dan lemak yang tersedia di liver atau hati. Nah, faktanya hati kita menghasilkan sekitar 800 hingga 1.500 mg kolesterol per hari. Sehingga hal ini berkontribusi lebih banyak terhadap total tubuh daripada diet. Nah, efek berbahaya bila kolesterol dalam tubuh terjadi ketika membentuk endapan pada dinding-dinding arteri. Deposit-deposit ini menyebabkan aterosklerosis, penyakit yang akhirnya menuntun kepada serangan jantung maupun stroke. Kesimpulannya, sterol memiliki struktur multicincin yang berbeda dari struktur lemak lainnya, di mana di dalam tubuh sterol termasuk kolesterol, empedu, vitamin D, dan beberapa hormon. Nah, makanan yang berasal dari hewan itu mengandung kolesterol. Untuk meringkas, anggota keluarga lemak meliputi yaitu ada trigliserida, ada gliserol, ada asam lemak, ada fosfolipid seperti lecithin, dan ada sterol seperti kolesterol. Nah, asam lemak itu 3 per trigliserida tergantung pada jumlah ikatan akan dibagi menjadi yang pertama jenuh dengan tidak ada ikatan angkap, kemudian tak jenuh tunggal 1 ikatan angkap, dan tak jenuh ganda atau disebut polyunsaturated lebih dari 1 ikatan angkap. Tergantung pada lokasi ikatan rangkap, asam lemak tak jenuh ganda mungkin terbagi menjadi omega 3 dan omega 6. Nah, setiap hari saluran pencernaan menerima rata-rata dari makanan yang kita makan itu kurang lebih 50 hingga 100 gram trigliserida, 4-8 gram fosfolipid, dan 200 hingga 300 mg kolesterol. Tubuh menghadapi tantangan dalam mencerna dan menyerap lemak.
dalam menyerap lemak ini dan mendapatkannya, di mana lemak itu bersifat hidrofobik, yaitu cenderung terpisah dari cairan encer di saluran cerna. Sedangkan enzim untuk mencerna lemak bersifat hidrofilik atau menarik air. Nah, tantangannya adalah menjaga agar lemak tetap tercampur dalam cairan encer di saluran pencernaan sehingga memungkinkannya untuk dicerna. Tujuan pencernaan lemak adalah untuk memecah trigliserida menjadi molekul-molekul kecil yang dapat diserap dan digunakan tubuh, yaitu monogliserida, asam lemak, dan gliserol. Pada gambar di samping, yaitu gambar 5.12, menggambarkan bagaimana proses pencernaan trigliserida melalui saluran pencernaan. Nah, di mulut, pencernaan lemak dimulai secara perlahan di dalam mulut, dengan beberapa lemak keras mulai mencair ketika mencapai suhu tubuh. Kelenjar ludah di dasar lidah akan mengeluarkan enzim yang namanya lipasa lingual yang memainkan peran kecil dalam lemak pencernaan pada orang dewasa dan sangat berperan aktif pada bayi. Pada bayi, enzim ini secara efisien mencerna asam lemak rantai pendek dan menengah yang ditemukan dalam susu. Sedangkan di lambung, dalam keadaan perut tenang, lemak akan mengapung sebagai lapisan di atas komponen lain dari makanan yang ditelan. Tetapi kontraksi otot lambung yang kuat mendorong isi lambung menuju sphincter pylorus, di mana beberapa cim lolos melalui sphincter pylorus secara berkala, tetapi sisa makanan yang dicerna sebagian didorong kembali ke dalam tubuh lambung. Nah, proses pengadukan ini menggiling potongan padat menjadi partikel yang lebih halus, mencampur thymus atau cim ini dan menyebarkan lemak menjadi tetesan yang lebih kecil. Tindakan ini membantu mengekspos lemak untuk diserang oleh enzim lipase lambung, enzim yang bekerja paling baik di lingkungan asam lambung. Namun, sedikit pencernaan lemak terjadi di lambung. Sebagian besar aksi pencernaan terjadi di usus halus. Nah, di usus halus, ketika lemak masuk di usus halus, itu memicu dikeluarkannya hormon CCK atau cholecystokinin yang memberi sinyal pada kantong empedu untuk melepaskan simpanan cairan empedunya. Perlu diingat bahwa hatilah yang membuat cairan empedu, sedangkan kantong empedu berperan untuk menyimpannya sampai pada waktu yang dibutuhkan. Di antara banyak bahan empedu adalah asam empedu yang dibuat di hati dari kolesterol dan memiliki struktur yang serupa. Selain itu, asam empedu ini sering berpasangan dengan asam amino sebagai blok pembangun protein. Nah, ujung asam amino ini berperan untuk menarik air dan ujung sterol berperan untuk menarik lemak. Nah, struktur ini meningkatkan kemampuan empedu untuk bertindak sebagai pengemulsi, menarik molekul lemak ke dalam cairan berair di sekitarnya. Sehingga di sana lemak bisa dicerna sepenuhnya saat mereka menemukan enzim lipase dari pankreas dan usus halus. Dan proses emulsifikasi digambarkan pada gambar 5.14. Di mana kita lihat di sini ada enzim, kemudian ada lingkungan yang tersusun dari cairan pencernaan, di mana di lambung, lemak dan kemudian jus pencernaan itu cenderung terpisah, di mana enzim-enzim dalam pencernaan itu tidak bisa mendapatkan lemak. Namun ketika lemak masuk pada usus halus dan ketika kantung empedu mengeluarkan cairan empedu, maka cairan empedu ini akan menarik lemak dan menarik air sehingga membuat lemak itu larut di dalam air. Dan kemudian kita lihat akhirnya cairan empedu ini akan membantu mengubah bentuk-bentuk lemak yang besar itu menjadi droplet, ya, menjadi ukuran-ukuran yang lebih kecil, sehingga nanti sesudah proses emulsifikasi ini, ketika lemak itu yang sudah dipecah menjadi kecil itu terekspos dengan enzim, maka memudahkan enzim untuk mencernanya secara efektif.
Nah, sebagian besar hidrolisis trigliserida itu terjadi di usus kecil atau usus halus. Enzim pencerna lemak utama adalah lipase yang dikeluarkan oleh pankreas. Nah, beberapa lipase juga usus juga aktif. Enzim-enzim ini menghilangkan satu lalu yang lain dari masing-masing lemak luar trigliserida dan kemudian meninggalkan monogliserida. Kadang-kadang enzim menghilangkan atau memotong ketiga asam lemak sehingga meninggalkan molekul gliserol itu bebas. Nah, hidrolisis trigliserida digambarkan seperti pada gambar 5.15. Di sana ada gambaran trigliserida, ada gliserol, dan kemudian 3 asam lemak. Yang kemudian ketika ada diputus ikatannya, maka dia akan menghasilkan monogliserida, dan kemudian ada 2 asam lemak. Nah, fosfolipid dicerna dengan cara yang sama, yaitu asam lemaknya dihilangkan dengan proses hidrolisis. 2 asam lemak dan fragmen fosfolipid yang tersisa kemudian akhirnya diserap. Kebanyakan sterol dapat diserap apa adanya. Jika ada asam lemak yang melekat, mereka pertama-tama akan melalui proses dihidrolisis. Nah, setelah cairan empedu memasuki usus kecil dan mengemusi lemak, ia memiliki 2 kemungkinan tujuan. Sebagian besar empedu diserap kembali dari usus dan didaur ulang. Dan kemungkinan lain adalah sebagian empedu dapat ditangkap oleh serat makanan di usus besar dan dibawa keluar tubuh bersama feses. Karena kolesterol diperlukan untuk membuat empedu, sehingga ekskresi cairan empedu secara efektif mengurangi kolesterol darah. Seperti yang dijelaskan pada bab 4 tentang serat, yaitu serat adalah merupakan makanan paling efektif untuk menurunkan kolesterol darah dengan cara melalui serat larut yang biasa ditemukan dalam buah-buahan, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Nah, gambar 5.17 mengilustrasikan penyerapan lemak, di mana molekul kecil trigliserida yang dicerna, yaitu tersusun oleh gliserol dan asam lemak rantai pendek dan menengah, dapat berdifusi dengan mudah ke dalam usus halus. Mereka diserap secara langsung dan masuk ke dalam aliran darah. Molekul yang lebih besar, yaitu monogliserida dan asam lemak rantai panjang, bergabung menjadi seperti bentuk bola yang kompleks yang kemudian dikenal sebagai micelle atau micelles. Micelle adalah tetesan lemak yang sudah diemulsi yang dibentuk oleh molekul empedu yang mengelilingi monogliserida dan asam lemak. Nah, konfigurasi ini memungkinkan kelarutan dalam cairan pencernaan berair dan transportasi ke dalam sel-sel usus. Seperti ini adalah cairan micelle yang kemudian akan masuk melalui dinding-dinding sel-sel usus. Setelah tiba, kandungan lemak dari micelle berdifusi ke dalam sel usus. Begitu masuk, monogliserida dan asam lemak rantai panjang disusun kembali menjadi trigliserida baru. Nah, di dalam sel usus, trigliserida dan lemak lain yang baru dibuat, apakah itu kolesterol dan fosfolipid, dikemas dengan protein ke dalam kendaraan pengangkut yang dikenal sebagai chylomicrons atau kilomikron. Jadi, di dalam tubuh kita ada zat yang berperan untuk sebagai kendaraan pengangkut lemak, yang salah satunya adalah chylomicrons. Sel-sel usus kemudian melepaskan chylomicrons itu ke dalam sistem limfa. Jadi dari dalam usus, dia diserap masuk ke dalam sel usus, dan dari sel-sel usus dia masuk ke dalam kapiler, terutama dalam hal ini jaringan sistem limfa. Nah, chylomicrons meluncur melalui getah bening sampai mencapai titik masuk ke aliran darah di saluran toraks dekat jantung. Dan proses ini sudah saya jelaskan pada bab yang ketiga tentang proses pencernaan. Nah, darah membawa lemak ini ke seluruh tubuh untuk segera digunakan atau disimpan. Dan melihat lemak dalam tubuh ini mengungkapkan jenis lemak yang dihasilkan oleh makanan. Nah, tempat simpan lemak dan sel otot dari orang yang mengkonsumsi makanan kaya lemak tak jenuh, misalnya, mengandung tentunya lebih banyak lemak tak jenuh di dalam tubuhnya daripada orang yang memilih diet tinggi lemak jenuh. Kesimpulannya, tubuh membuat pengaturan khusus sedemikian rupa untuk mencerna dan menyerap lemak.
Dan hal ini menyediakan pengemulsi empedu untuk membuatnya dapat diakses oleh enzim lipase pencerna lemak yang akan membongkar trigliserida sebagian besar menjadi monogliserida dan asam lemak yang kemudian siap diserap oleh sel-sel usus. Nah, sel-sel usus akan nanti merakit kembali lemak yang baru dalam bentuk kilomikrons, di mana dalam bentuk kilomikrons ini paket lemak dengan protein pendamping akan dibawa melalui proses transportasi sehingga sel-sel di seluruh tubuh dapat memilih lemak yang dibutuhkan oleh mereka. Nah, kilomikrons sebenarnya hanyalah salah satu dari beberapa kelompok lemak dari protein yang digunakan sebagai kendaraan transportasi lemak. Sebagai sebuah kelompok, kendaraan ini dikenal sebagai lipoprotein. Ya, dikenal dengan lipoprotein. Dan perannya adalah memecahkan masalah tubuh dalam mengangkut lemak melalui aliran darah yang cair. Nah, tubuh membuat 4 jenis utama lipoprotein, dibedakan berdasarkan ukuran dan kepadatannya, di mana setiap jenis mengandung jenis dan jumlah lemak dan protein yang berbeda seperti yang digambarkan pada gambar 5.8. Di sini kita lihat presentasi setiap alat transportasi untuk lemak, di mana untuk chylomicrons dia mengandung lebih banyak trigliserida yang digambarkan dengan warna orange dibandingkan dengan VLDL, LDL, dan HDL. Sedangkan untuk HDL, dia membawa trigliserida yang jauh lebih sedikit dari LDL, VLDL, dan chylomicrons, namun memiliki kandungan yang lebih banyak dalam bentuk protein. Sedangkan bentuk ukuran digambarkan dalam bentuk ini, di mana bentuk transportasi pembawa lemak yang lebih besar itu dikenal dengan chylomicrons, seperti ini. Yang lebih kecil jauh dari chylomicrons adalah VLDL, atau dikenal dengan Very Low Density Lipoprotein. Kemudian yang lebih kecil lagi adalah LDL, dan yang lebih kecil lagi adalah HDL. Kalau kita lihat chylomicrons itu mengandung sedikit protein tetapi banyak trigliserida. Inilah yang membuat tingkat kepadatannya yang rendah. Sedangkan VLDL atau Very Low Density Lipoproteins, dia setengahnya adalah trigliserida sehingga disebut dengan Very Low Density. Sedangkan Low Density Lipoprotein setengahnya adalah kolesterol. Kita lihat di sini, ini kolesterol, sehingga peningkatan kadar transport LDL di dalam darah dihubungkan dengan resiko terjadinya penyakit jantung. Dan kemudian ada HDL dengan setengahnya adalah protein, dan oleh karena itu bertanggung jawab kepada tingkat kepadatan dari HDL itu sendiri. Nah, kilomicrons adalah yang terbesar dan paling padat di antara lipoprotein yang lainnya. Mereka mengangkut lemak yang berasal dari makanan, yang kebanyakan adalah trigliserida dari usus, masuk melalui sistem getah bening dan ke seluruh tubuh. Sel-sel di seluruh tubuh mengeluarkan trigliserida dari kilomicrons saat kilomicrons lewat sehingga kilomicrons semakin mengecil. Jadi ketika dia lewat di dalam aliran darah, sebagian trigliserida lepas dari kilomicrons dan kemudian masuk ke dalam sel yang membutuhkan trigliserida yang lama-kelamaan ukuran kilomicrons itu lebih lama lebih kecil. Nah, dalam 14 jam setelah penyerapan, sebagian besar trigliserida telah habis dan yang tersisa adalah protein, kolesterol, dan fosfolipid. Nah, reseptor protein khusus yang ada pada membran sel hati mengenali dan kemudian membuang sisa-sisa kilomicrons ini dari darah. Dan setelah mengumpulkan sisa-sisanya, sel-sel hati pertama-tama membongkar struktur atau susunannya dan kemudian menggunakan ataupun mendaur ulang kembali potongan-potongan kimia dari kilomicrons. Selanjutnya, very low density lipoproteins. Di hati, tempat teraktifnya sintesis lemak, sel mensintesis lemak lain, di mana sel-sel hati menggunakan asam lemak yang masuk ke dalam darah untuk membuat kolesterol. Nah, asam lemak lain maupun senyawa lain. Pada saat yang sama, sel-sel hati mungkin membuat lemak dari karbohidrat, protein, ataupun alkohol. Pada akhirnya, lemak yang dibuat di hati dan yang dikumpulkan oleh kilomicrons dikemas dengan protein sebagai VLDL atau lipoprotein dengan densitasnya yang sangat rendah dan dikirim ke bagian lain dari tubuh.
Nah, saat VLDL ini berjalan melalui tubuh, sel mengeluarkan trigliserida, menyebabkan VLDL menyusut. Dan ketika VLDL kehilangan trigliserida, proporsi lemak bergeser dan densitas lipoprotein meningkat. Nah, lipoprotein kaya kolesterol yang tersisa akhirnya menjadi LDL. Jadi yang awalnya VLDL, dia membawa banyak trigliserida, tetapi ketika trigliserida lepas, maka trigliseridanya menurun, sedangkan lipoproteinnya meningkat, dan yang tersisa itu disebut dengan LDL. Oleh karena saat ini alat transportnya sudah kaya terhadap kolesterol, oleh karena trigliseridanya sudah lepas. Nah, transformasi ini menjelaskan mengapa LDL itu mengandung sedikit trigliserida, tetapi syarat dengan kolesterol. Nah, LDL ini kemudian beredar ke seluruh tubuh, membuat isinya tersedia untuk sel-sel di semua jaringan otot, termasuk jantung, simpanan lemak, kelenjar susu, dan lain-lain. Nah, sel mengambil trigliserida, kolesterol, dan fosfolipid untuk membangun membran baru, membuat hormon atau senyawa lain, atau menyimpannya untuk digunakan nanti. Nah, reseptor LDL khusus pada sel hati memainkan peran penting dalam pengendalian konsentrasi kolesterol darah dengan menghilangkan LDL dari sirkulasi. Nah, sel lemak dapat melepaskan gliserol, asam lemak, kolesterol, dan fosfolipid ke dalam darah. Namun, hati kemudian membuat HDL untuk membawa kolesterol dari sel kembali ke hati untuk didaur ulang maupun dibuang. Nah, perbedaan antara LDL dan HDL ini berimplikasi pada kesehatan jantung maupun pembuluh darah, di mana kolesterol darah yang terkait dengan penyakit jantung adalah nilai kolesterol LDL. HDL juga sebenarnya membawa kolesterol, tapi HDL yang meningkat menunjukkan kolesterol yang kembali dari seluruh tubuh, dari sel-sel dibawa kembali ke hati untuk dipecah ataupun dibuang. Sedangkan kolesterol LDL tinggi dikaitkan dengan resiko tinggi serangan jantung, sedangkan kolesterol HDL yang tinggi tampaknya memiliki efek protektif atau perlindungan. Inilah sebabnya mengapa beberapa orang menyebut LDL sebagai kolesterol jahat dan kemudian mengklaim bahwa HDL sebagai kolesterol baik. Ingat bahwa kolesterol itu sendiri adalah sama, dan bahwa perbedaan antara LDL dan HDL menggambarkan proporsi jenis lemak dan protein yang terkandung di dalam alat transportasi tersebut, bukan jenis kolesterol. Nah, tidak terlalu mengherankan, banyak gen mempengaruhi bagaimana tubuh menangani proses penyerapan, proses sintesis, transportasi, bahkan degradasi lipoprotein. Banyak penelitian saat ini difokuskan pada bagaimana interaksi nutrisi dan gen dapat mengarah kepada perkembangan penyakit jantung. Kesimpulannya adalah, hati kita merakit lemak dan protein menjadi lipoprotein untuk diangkut ke seluruh tubuh. Dan keempat jenis lipoprotein membawa semua kelas lemak, baik trigliserida, fosfolipid, dan kolesterol. Tetapi, kilomikrons adalah yang terbesar dan tertinggi dalam hal membawa trigliserida. VLDL lebih kecil dan sekitar setengah trigliserida, sedangkan LDL masih lebih kecil, namun yang lebih banyak dia bawa sudah bukan lagi trigliserida, tetapi sekarang kolesterol. Sedangkan HDL adalah yang terkecil, namun dia kaya akan protein. Nah, darah membawa lemak ke berbagai tempat di seluruh tubuh. Begitu lemak tiba di tempat tujuan, mereka dapat mulai bekerja untuk menyediakan energi, melindungi tubuh dari suhu yang ekstrim, melindungi dari adanya guncangan atau trauma, dan memelihara akan struktur membran sel. Nah, bagian ini memberikan kita gambaran umum tentang peran trigliserida, asam lemak, dan kemudian jalur-jalur metabolisme yang dapat mereka ikuti di dalam sel tubuh. Pertama dan terpenting, trigliserida baik dari makanan atau dari simpanan lemak tubuh memberikan energi bagi tubuh. Ketika contohnya seseorang menari sepanjang malam dan dia mendapatkan trigliserida dari makan malamnya, hal itu ternyata lah yang menyediakan beberapa bahan bakar yang membuatnya dia bisa terus bergerak atau dalam hal ini menari. Dan ketika seseorang kehilangan nafsu makan, trigliserida yang disimpan dapat memicu banyak pekerjaan tubuh sampai dia bisa makan lagi, seperti mempengaruhi hormon dan lain sebagainya.
Nah, metabolisme energi yang efisien akan bergantung pada nutrisi energi, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein yang saling mendukung. Nah, fragmen glukosa yang bergabung dan fragmen lemak selama metabolisme energi dan lemak dan karbohidrat itu membantu cadangan protein, sehingga menyediakan energi, sehingga pula protein dapat digunakan untuk tugas penting lain di dalam tubuh oleh karena suplai energi didapatkan cukup dari karbohidrat dan lemak. Nah, lemak juga berperan untuk menyekat tubuh. Lemak adalah penghantar panas yang buruk sehingga lapisan lemak di bawah kulit membantu menjaga tubuh itu tetap hangat. Bantalan lemak juga berfungsi sebagai peredam kejut alami, memberikan bantalan bagi tulang maupun organ-organ vital. Tubuh manusia membutuhkan asam lemak dan dapat membuat semuanya kecuali ada 2 asam lemak yang dibutuhkan dari luar, yaitu asam linoleat dan asam linolenat. Kedua asam lemak ini harus dipasok oleh makanan dan karena itu merupakan asam lemak esensial atau disebut sebagai asam lemak esensial. Definisi sederhana dari nutrisi esensial telah diberikan, yaitu nutrisi yang tidak dapat dibuat oleh tubuh atau tidak dapat dibuat dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisiologis tubuh. Nah, sel-sel tidak memiliki enzim untuk membuat asam lemak omega 3 dan omega 6 dari awal. Juga tidak dapat mengubah asam lemak omega 6 menjadi asam lemak omega 3 atau sebaliknya. Sel dapat bagaimanapun mulai dengan anggota 18 karbon dari keluarga omega membuat asam lemak yang lebih panjang dari keluarga itu dengan membuat ikatan-ikatan rangkap dan memperpanjang rantai 2 karbon sekaligus yang dikenal dengan istilah elongation seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.19. Ini adalah proses yang lambat karena keluarga omega 3 dan 6 bersaing untuk enzim yang sama. Terlalu banyak asam lemak dari satu keluarga dapat menyebabkan kekurangan asam lemak pada keluarga lain yang lebih panjang, yang genting hanya ketika akhirnya ternyata diet gagal menyuplai atau memberikan pasokan omega 3 dan 6 yang memadai atau artinya tidak cukup. Oleh karena itu, cara paling efektif untuk menjaga suplai tubuh dari semua asam lemak omega 6 dan 3 adalah dengan mendapatkan langsung dari makanan, terutama minyak nabati, biji-bijian, kacang-kacangan, ataupun ikan, atau bagi mereka yang masih makan ikan juga dari makanan laut lainnya. Nah, asam linoleat adalah anggota utama dari keluarga omega 6. Ketika tubuh menerima asam linoleat dari makanan, itu dapat membuat anggota keluarga omega 6 lainnya, seperti asam lemak tak jenuh ganda dan ikatan 20 karbon, yaitu asam arakidonat. Jika terjadi defisiensi asam linoleat, asam arakidonat dan semua asam lemak lain yang berasal dari asam linoleat juga menjadi esensial dan harus didapatkan dari makanan. Nah, biasanya minyak nabati dan daging memasok asam lemak omega 6 yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Nah, asam linolenat dan keluarga omega 3. Nah, asam linolenat adalah anggota utama dari keluarga omega 3. Seperti asam linoleat, asam linolenat tidak dapat dibuat dalam tubuh dan harus disuplai dari makanan. Mengingat asam lemak 18 karbon ini, tubuh dapat membuat sejumlah kecil dari 22 karbon anggota seri omega 3, seperti EPA dan DHA atau dikenal dengan asam eicosapentaenoik dan asam docosahexaenoik. Nah, asam lemak omega 3 ini penting untuk pertumbuhan dan perkembangan normal, terutama pada bagian mata dan otak. Dan asam lemak ini juga berperan penting dalam pencegahan dan pengobatan penyakit jantung. Tubuh menggunakan asam arakidonat dan EPA untuk membuat zat yang dikenal sebagai eukosanoids. Nah, eukosanoids adalah kelompok beragam senyawa yang kadang-kadang digambarkan seperti hormon, tetapi mereka berbeda dari hormon dalam hal-hal penting. Pertama, hormon itu disekresikan di satu lokasi dan berjalan untuk mempengaruhi sel-sel di seluruh tubuh, sedangkan eukosanoids tampaknya hanya mempengaruhi sel-sel di mana mereka dibuat atau sel-sel terdekat di lingkungan lokal yang sama. Untuk yang lain, hormon biasanya menimbulkan respons yang sama dari semua sel target.
sedangkan eukosanoid sering memberikan efek yang berbeda pada sel yang berbeda. Nah, efek kerja berbagai eukosanoid itu terkadang saling bertentangan. Misalnya, satu menyebabkan otot mengendur dan kemudian pembuluh darah melebar, sedangkan yang lain menyebabkan otot itu berkontraksi dan pembuluh darah menyempit. Nah, eukosanoid itu tertentu berpartisipasi dalam respon imun terhadap cedera dan infeksi, menghasilkan demam, peradangan, dan nyeri. Nah, salah satu cara aspirin bekerja adalah dengan meredakan gejala ini, yaitu dengan memperlambat sintesis eukosanoid ini. Nah, eukosanoid yang berasal dari EPA berbeda dari yang berasal dari arachidonik acid. Dengan yang dari EPA memberikan manfaat kesehatan yang lebih besar. Nah, eukosanoid dari EPA itu membantu menurunkan tekanan darah, mencegah pembentukan bekuan darah, melindungi terhadap detak jantung yang tidak teratur, dan mengurangi peradangan. Karena asam lemak omega 6 dan omega 3 bersaing untuk enzim yang sama untuk membuat asam arachidonat. Dan EPA untuk membuat eukosanoid, tubuh membutuhkan asam lemak tak jenuh ganda rantai panjang ini dari makanan untuk membuat eukosanoid dalam jumlah yang cukup. Sebagian besar diet di Amerika Serikat dan Kanada memenuhi kebutuhan asam lemak esensial minimum secara memadai. Secara historis, defisiensi telah berkembang hanya pada bayi dan anak kecil yang telah diberi susu bebas lemak dan diet rendah lemak, atau pada klien rumah sakit yang salah diberi susu formula yang tidak memberikan asam lemak tak jenuh ganda untuk jangka waktu yang lama. Nah, gejala defisiensi klasik termasuk adanya retardasi pertumbuhan, kegagalan reproduksi, munculnya lesi kulit, gangguan ginjal dan hati, dan masalah neurologis dan visual yang tidak kentara. Menariknya, kekurangan asam lemak omega 3 dapat dikaitkan dengan munculnya depresi. Beberapa jalur neurokimia di otak menjadi lebih aktif dan yang lain menjadi kurang aktif. Namun, tidak jelas mana yang lebih dulu, apakah tidak memadai asupan mengubah aktivitas otak atau depresi mengubah metabolisme asam lemak. Untuk menemukan jawabannya, peneliti harus menguraikan banyak faktor, yaitu confounding factors. Kesimpulannya, di dalam tubuh, trigliserida memberikan cadangan energi saat disimpan di jaringan lemak tubuh, terlindung dari suhu ekstrim, lindungi dari gincangan, membantu tubuh menggunakan karbohidrat dan protein secara efisien. Nah, asam linoleat dan asam linolenat adalah nutrisi penting karena mereka berfungsi sebagai bagian struktural dari membran sel dan sebagai prekursor asam lemak yang lebih panjang yang dapat membuat eukosanoid, senyawa kuat yang berpartisipasi dalam pengaturan tekanan darah, pembentukan bekuan darah, dan respons imun terhadap cedera dan infeksi. Di antara fungsi lainnya, karena asam lemak esensial yang umum dalam makanan dan disimpan dalam tubuh, kekurangan tidak mungkin. Nah, darah mengirimkan trigliserida ke sel untuk digunakan. Ini adalah preview bagaimana sel menyimpan dan melepaskan energi dari lemak, di mana nanti pada bab yang berikutnya akan dibahas secara lebih terinci. Nah, trigliserida yang dikenal sebagai lemak dalam makanan dan sebagai lemak tubuh, melayani tubuh terutama sebagai sumber bahan bakar. Lemak menyediakan lebih dari 2 kali energi karbohidrat dan protein, menjadikannya bentuk penyimpanan energi yang sangat efisien. Tidak seperti simpanan glikogen hati, simpanan lemak tubuh memiliki kapasitas yang hampir tidak terbatas berkat sel-sel khusus jaringan adipos. Tidak seperti kebanyakan sel tubuh yang hanya dapat menyimpan lemak dalam jumlah terbatas, sel-sel lemak jaringan adiposa dengan mudah mengambil dan menyimpan lemak. Sebuah sel adiposa digambarkan pada gambar 5.20, di mana di sini kita lihat bagaimana sel-sel adipos, jaringan adipos berperan untuk menyimpan banyak trigliserida pada dinding-dinding selnya, ya. Nah, untuk mengubah lemak makanan menjadi lemak tubuh, tubuh hanya memecahnya, menyerap bagian-bagiannya, dan menempatkannya bersama-sama lagi dalam penyimpanan. Dibutuhkan sangat sedikit energi untuk melakukan ini. Suatu enzim, yaitu lipoprotein lipase atau LPL,
akan berperan untuk menghidrolisis trigliserida dari lipoprotein, akan menghasilkan gliserol, asam lemak, monogliserida yang kemudian akan masuk ke dalam sel adipos. Nah, di dalam sel ini, enzim lemak menyusun kembali potongan-potongan tadi sebelum dia masuk untuk menjadi trigliserida lagi, kemudian untuk bisa disimpan. Nanti pada gambar 5.4 akan menunjukkan bagaimana tubuh dapat membuat trigliserida dari gliserol dan asam lemak, di mana trigliserida ini mengisi sel adiposa, menyimpan banyak energi dalam ruang yang relatif kecil. Sedangkan sel adiposa menyimpan lemak setelah makan ketika lalu lintas berat kilomikron dan VLDL yang syarat dengan trigliserida lewat. Nah, mereka melepaskannya nanti setiap kali sel-sel yang lain perlu untuk diisi ulang. Nah, lemak memasuk 60% kebutuhan energi tubuh yang berkelanjutan selama istirahat. Dan selama olahraga ringan sampai sedang yang berkepanjangan atau periode kekurangan makanan yang berkepanjangan, simpanan lemak inilah yang akan memberikan kontribusi sedikit lebih besar untuk kebutuhan-kebutuhan energi. Dan ketika sel membutuhkan energi, enzim lipase yang sensitif terhadap hormon di dalam sel adiposa merespons dengan membongkar trigliserida yang tersimpan dan kemudian melepaskan gliserol, asam lemak untuk masuk kembali ke dalam darah. Nah, sel-sel yang haus energi di mana saja di tubuh kemudian dapat menangkap senyawa ini dan membawanya melalui serangkaian reaksi-reaksi kimia yang terjadi yang kemudian akan menghasilkan energi, karbon dioksida, dan air. Seseorang yang berpuasa, contohnya hanya minum air putih, akan cepat memetabolisme lemak tebu. 1 pon lemak tebu menyediakan kurang lebih 3.500 kilokalori. Jadi kita mungkin berpikir orang yang berpuasa menghabiskan 2.000 kilokalori sehari bisa kehilangan lebih dari setengah pon lemak tebu setiap hari. Sebenarnya orang tersebut harus memperoleh energi dari jaringan tanpa lemak karena otak, saraf, dan sel darah merah membutuhkan glukosa. Juga, pemecahan lemak yang lengkap membutuhkan karbohidrat atau protein, bahkan pada puasa total. Seseorang tidak dapat kehilangan lebih dari setengah pon lemak murni per hari. Namun, dalam kondisi kelaparan yang dipaksakan misalnya, dalam kondisi mengalami pengepungan atau kelaparan, tentu dalam kondisi ini orang yang lebih gemuk dapat bertahan lebih lama daripada orang yang lebih kurus berkat cadangan-cadangan energi ini. Nah, meskipun lemak menyediakan energi selama puasa, perlu diperhatikan bahwa lemak dapat menyediakan hanya sangat sedikit glukosa untuk memberikan energi ke otak dan saraf. Nah, hanya molekul gliserol kecil yang dapat diubah menjadi glukosa. Asam lemak tidak bisa tentunya. Nah, setelah kekurangan glukosa yang berkepanjangan, maka sel-sel otak saraf akan mengembangkan kemampuan untuk memperoleh sekitar 2/3 dari glukosa mereka. Kebutuhan energi minimum dari badan keton yang dibuat tubuh dari fragmen lemak. Namun, badan keton tidak dapat menopang kebutuhan sendiri. Seperti yang dijelaskan nanti pada bab ke-7, berpuasa terlalu lama akan bisa menuntun kepada kematian meskipun orang tersebut masih memiliki banyak lemak di dalam tubuh. Kesimpulannya, tubuh dapat dengan mudah menyimpan lemak dalam jumlah yang tidak terbatas jika diberikan secara berlebihan, dan lemak tubuh ini digunakan untuk energi saat dibutuhkan. Ingat bahwa hati juga dapat mengubah kelebihan karbohidrat dan protein menjadi lemak. Nah, pemecahan lemak membutuhkan pemecahan karbohidrat secara simultan untuk efisiensi maksimum. Tanpa karbohidrat, lemak akan terurai dan menghasilkan badan keton, atau dikenal dengan keton bodies. Nah, efek kesehatan dan asupan lemak yang direkomendasikan. Dari semua nutrisi, lemak paling sering dikaitkan dengan munculnya penyakit jantung, kanker, dan obesitas. Untungnya, rekomendasi yang sama dapat membantu mengatasi semua masalah kesehatan ini. Apa yang perlu dilakukan adalah pilihlah diet yang rendah lemak jenuh, rendah lemak trans, dan rendah kolesterol, serta lemak total sedang. Nah, efek kesehatan dari lemak. Mendengar seorang dokter berkata bahwa profil lemak darah Anda terlihat baik-baik saja, dan tentu ini menenangkan. Profil lemak darah mengungkapkan konsentrasi berbagai lemak di dalam darah, seperti nilai trigliserida, kolesterol, pembawa lipoprotein seperti LDL, HDL, ataupun ada VLDL. Nah, informasi ini mengingatkan orang tentang kemungkinan resiko penyakit dan mungkin kebutuhan untuk mengubah kebiasaan, olahraga,
bila dia mungkin jarang berolahraga menjadi lebih aktif berolahraga, dan mengingatkan tentang mengubah makanan mereka. Baik jumlah dan jenis lemak dalam makanan tentu mempengaruhi resiko penyakit. Penyakit jantung contohnya. Kebanyakan orang menyadari bahwa peningkatan kolesterol darah merupakan faktor resiko utama untuk penyakit kardiovaskular. Kolesterol menumpuk di arteri, membatasi aliran darah, dan meningkatkan tekanan darah. Konsekuensinya sangat mematikan. Faktanya bahwa penyakit jantung adalah pembunuh orang dewasa nomor 1 di Amerika, contohnya, bahkan umumnya di seluruh dunia. Kadar kolesterol darah sering digunakan untuk memprediksi kemungkinan seorang menderita jantung ataupun stroke, di mana semakin tinggi kolesterolnya, semakin dini dan semakin besar kemungkinan terjadinya tragedi tersebut. Sebagian besar upaya untuk mencegah penyakit jantung berfokus pada penurunan kolesterol darah. Iklan biasanya mengiklankan produk yang rendah kolesterol. Artikel majalah memberitahu pembaca cara mengurangi kolesterol dari resep-resep favorit mereka. Namun, apa yang kebanyakan orang tidak sadari bahwa kolesterol makanan tidak meningkatkan kolesterol darah secara dramatis seperti halnya makanan yang mengandung lemak jenuh. Resiko dari lemak jenuh atau saturated fats. Seperti disebutkan sebelumnya, kolesterol LDL itu meningkatkan resiko penyakit jantung. Lemak jenuh paling sering terlibat dalam meningkatkan kadar kolesterol di dalam LDL. Secara umum, semakin banyak lemak jenuh dalam makanan, maka semakin banyak juga kolesterol LDL dalam tubuh. Namun, tidak semua lemak jenuh itu memiliki peningkatan kolesterol yang sama. Ini yang perlu diingat. Yang paling menonjol di antara asam lemak jenuh yang meningkatkan kolesterol darah adalah asam laurat, myristat, dan palmitat. Sebaliknya, asam stearat tampaknya tidak meningkatkan kolesterol darah, meskipun perlu ada review kembali. Namun, membuat perbedaan seperti itu mungkin tidak praktis dalam perencanaan diet karena asam lemak jenuh ini biasanya muncul bersamaan dalam makanan yang sama. Umumnya, lemak dari sumber hewani adalah sumber utama lemak jenuh dalam makanan kebanyakan orang. Beberapa lemak nabati, baik kelapa, kelapa sawit, lemak terhidrogenasi, memberikan jumlah lemak jenuh tapi lebih sedikit. Nah, memilih produk-produk hewan atau unggas atau ikan dan produk susu bebas lemak ya, membantu menurunkan asupan lemak jenuh dan menurunkan resiko penyakit jantung tentunya. Menggunakan margarin yang non-hidrogenasi atau minyak goreng yang tak jenuh adalah perubahan sederhana lainnya yang secara dramatis dapat menurunkan asupan lemak jenuh, terutama pada mereka yang memiliki kondisi kolesterol atau nilai trigliserida LDL yang tinggi dalam tubuhnya. Penelitian juga menunjukkan hubungan antara diet asam lemak trans dan penyakit jantung, di mana dalam tubuh asam lemak trans mengubah kolesterol darah dengan cara yang sama seperti beberapa lemak jenuh. Mereka meningkatkan kolesterol LDL dan pada asupan tinggi menurunkan kolesterol HDL. Asam lemak trans juga tampaknya meningkatkan peradangan dan resistensi insulin. Membatasi asupan asam lemak trans dapat meningkatkan kolesterol darah dan menurunkan resiko penyakit jantung. Perkiraan rata-rata asupan asam lemak trans di Amerika Serikat adalah sekitar 5 gram per hari. Kebanyakan dari produk yang telah dihidrogenasi. Laporan tentang asam lemak trans telah menimbulkan keraguan konsumen tentang apakah margarin bagaimanapun lebih baik pilihan selain mentega untuk kesehatan jantung. Nah, American Heart Association menyatakan bahwa karena mentega kaya akan lemak jenuh dan kolesterol, sedangkan margarin dibuat dari lemak nabati tanpa kolesterol makanan, mereka mengatakan bahwa margarin masih lebih disukai daripada mentega. Perlu diketahui bahwa margarin dalam bentuk lunak, cair atau tabung, kurang terhidrogenasi dan relatif lebih rendah asam lemak trans. Akibatnya, mereka tidak terlalu meningkatkan kolesterol darah sebanyak lemak jenuh mentega atau lemak trans dari margarin yang bersifat keras. Beberapa produsen sekarang menawarkan margarin non-hidrogenasi yang bebas lemak trans, di mana pada bagian terakhir dari bab ini akan menjelaskan bagaimana cara membaca label makanan, dan hal ini akan dibahas pada presentasi yang lain. Meskipun efeknya tidak sekuat lemak jenuh atau lemak trans, kolesterol makanan juga meningkatkan kolesterol darah dan meningkatkan resiko penyakit jantung. Dan untuk maksimalkan efek pada kolesterol darah, perlu membatasi kolesterol dari makanan.
Ingat bahwa kolesterol ditemukan di semua makanan yang berasal dari hewan. Akibatnya, makan lebih sedikit lemak yang dari daging, telur, produk susu, itu bisa membantu menurunkan asupan kolesterol. Gambar 5.2 menunjukkan kandungan kolesterol dari makanan yang dipilih. Lebih banyak makanan dengan kandungan kolesterolnya akan muncul dalam pembahasan atau di lampiran. Namun, bagi kebanyakan orang yang mencoba menurunkan kolesterol darah dengan membatasi lemak jenuh lebih efektif daripada membatasi asupan kolesterol. Ini gambarannya, di mana pada udang, ada pada shrimp, ataupun pada daging sapi, ground beef, ada chicken, itu sangat tinggi kolesterol, ya, dan juga lebih tinggi tentunya pada telur, ya. Yang warna merah itu sumbernya dari daging. Kalau warna kuning itu bisa campuran, sedangkan kalau putih itu dari susu ataupun produk susu. Nah, sebagian besar makanan yang tinggi kolesterol juga tinggi lemak jenuh, tetapi telur ada pengecualian, di mana telur hanya mengandung 1 gram lemak jenuh, tapi lebih dari 200 mg kolesterol. Kira-kira 2/3 dari batas harian yang direkomendasikan. Untuk orang dengan profil lemak yang sehat, makan 1 telur sehari mungkin tidak merugikan. Tetapi orang dengan kolesterol darah yang tinggi, bagaimanapun dapat mengambil manfaat dengan membatasi asupan kolesterol harian menjadi kurang dari 200 mg. Ketika telur dimasukkan dalam makanan, maka sumber kolesterol lain mungkin perlu dibatasi atau tidak dikonsumsi pada hari itu. Telur adalah bagian yang berharga dari diet karena harganya yang tidak mahal, berguna dalam masak, dan sumber protein berkualitas tinggi dan nutrisi lainnya. Telur rendah lemak jenuh, tinggi lemak omega 3 sekarang tersedia, dan produsen makanan telah memproduksi beberapa pengganti telur bebas lemak dan bebas kolesterol. Mengganti lemak jenuh dan lemak trans dengan lemak tak jenuh tunggal ataupun ganda mungkin merupakan strategi diet yang paling efektif dalam mencegah penyakit jantung. Nah, tingkat penyakit jantung yang lebih rendah di antara orang-orang di wilayah Mediterania di dunia sering dikaitkan dengan penggunaan minyak zaitun secara bebas, sumber yang kaya akan asam lemak tak jenuh tunggal, di mana minyak zaitun juga memberikan fitokimia berharga yang membantu melindungi dari penyakit jantung. Mengganti lemak jenuh dengan asam lemak tak jenuh ganda dari minyak nabati lainnya juga bisa membantu untuk menurunkan kolesterol darah. Penelitian tentang berbagai jenis lemak telah menyoroti efek menguntungkan dari omega 3 asam lemak tak jenuh ganda dalam mengurangi resiko penyakit jantung dan stroke, di mana konsumsi asam lemak omega 3 secara teratur membantu mencegah pembekuan darah, melindungi detak jantung dari kondisi tidak teratur, menurunkan tekanan darah terutama pada orang-orang hipertensi atau aterosklerosis. Nah, ikan berlemak adalah salah satu sumber terbaik asam lemak omega 3, dan nanti dalam pembahasan lain akan dibahas tentang perannya dalam mendukung kesehatan jantung, dan hal ini akan dibahas khusus. Maka daripada itu jangan lupa untuk terus mengikuti pembahasan dari channel ini. Nah, juga bermanfaat untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan resiko. Kebanyakan orang sehat harus makan 2 porsi ikan seminggu. Nah, sumber utama lemak jenuh itu ada susu murni, krim, mentega, keju, ataupun pada potongan daging sapi dan ataupun sapi yang berlemak. Kemudian ada minyak kelapa, kelapa sawit, dan juga terdapat pada produk-produk seperti kue, pie, donat, dan lain-lain. Sumber utama lemak trans itu pada minyak goreng, apalagi yang sudah dimasak berkali-kali, kue, kue kering, donat, kerupuk, keripik makanan, margarin, keju, daging, dan produk susu. Sedangkan untuk memilih margarin, dalam buku ini direkomendasikan untuk memilih yang lembut atau cair, tidak keras, dan mengandung 2 gram lemak jenuh, terbuat dari minyak sayur cair, dan bebas lemak trans. Nah, perlu diingat bahwa sumber utama kolesterol adalah dari telur, produk susu, daging, unggas, maupun kerang. Nah, perlu menyeimbangkan asupan omega 6 dan omega 3. Tabel 5.2 ini menggambarkan sumber dari omega 3 dan 6. Dan untuk mendapatkan asupan yang cukup dan keseimbangan yang tepat antara asam lemak, omega 6, dan omega 3, kebanyakan orang perlu makan lebih banyak ikan dan lebih sedikit daging, di mana American Heart Association merekomendasikan 2 porsi ikan, 2 porsi dalam seminggu, dengan penekanan pada ikan berlemak seperti pada ikan salmon.
Makan ikan sebagai pengganti daging mendukung terutama pada kesehatan jantung, terutama bila dikombinasikan dengan aktivitas fisik. Bahkan, 1 kali makan ikan sebulan mungkin cukup untuk membuat manfaat dan perbedaan. Nah, saat menyiapkan ikan dipanggang, panggang, tapi jangan digoreng. Ikan goreng dari restoran cepat saji atau produk ikan goreng yang beku seringkali itu rendah asam lemak omega 3 dan tinggi asam lemak trans dan lemak jenuh. Ikan sebenarnya menyediakan banyak mineral dan vitamin dan lebih ramping daripada kebanyakan sumber protein hewani lainnya. Nah, ketika digunakan dalam program penurunan berat badan, makan ikan meningkatkan lipid darah atau bahkan lebih efektif daripada yang dapat dijelaskan dengan menurunkan berat badan atau hanya makan ikan saja. Selain ikan, makanan fungsional lainnya sedang dikembangkan untuk membantu konsumen meningkatkan asupan asam lemak omega 3 mereka. Misalnya, ayam yang diberi makan biji rami menghasilkan telur yang kaya akan omega 3. Memasukkan bahkan 1 telur yang diperkaya dalam makanan setiap hari dapat secara signifikan meningkatkan asupan asam lemak omega 3 seseorang. Pilihan lain mungkin adalah memilih ternak buruan atau ternak yang diberi makan padang rumput. Hal ini akan membantu tersedianya asam lemak omega 3 dan lebih sedikit lemak jenuh daripada ternak yang diberi makan biji-bijian. Asam lemak omega 3 juga tersedia dalam kapsul suplemen minyak ikan. Suplemen penggunaan rutin bagaimanapun tidak dianjurkan. Asupan asam lemak tak jenuh ganda omega 3 yang tinggi dapat meningkatkan waktu pendarahan, mengganggu penyembuhan luka, bisa meningkatkan kolesterol LDL dan menekan fungsi kekebalan. Temuan seperti itu memperkuat konsep bahwa terlalu banyak hal baik dan terkadang bisa berbahaya. Nah, orang dengan penyakit jantung bagaimanapun dapat mengambil manfaat dari dosis yang lebih besar daripada yang dapat dicapai melalui diet saja. Mereka harus berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu karena memasukkan suplemen sebagai bagian dari rencana perawatan mungkin dikontraindikasikan untuk beberapa pasien. Nah, suplemen juga dapat memberikan bantuan bagi penderita rematik, artritis, ataupun asma. Nah, bukti hubungan antara lemak makanan dan kanker adalah masih kurang meyakinkan dalam referensi ini dibandingkan dengan penyakit jantung, tetapi menunjukkan ada hubungan antara jenis lemak dan beberapa jenis kanker. Lemak makanan tampaknya tidak memicu perkembangan kanker, tapi sebaliknya dapat mempercepat pertumbuhan sel kanker ketika itu sudah muncul. Dan hubungan antara makanan lemak dan risiko kanker berbeda untuk setiap jenis kanker. Beberapa penelitian menunjukkan sedikit atau tidak ada hubungan antara lemak makanan dan kanker payudara. Beberapa referensi mengatakan buktinya lemah, namun yang lain menemukan bahwa asupan energi total dan obesitas berkontribusi meningkatkan risiko penyakit kanker ini. Dalam kasus kanker prostat, beberapa penelitian menunjukkan hubungan yang berbahaya antara lemak total, lemak jenuh, meskipun jenis asam lemak tertentu belum terlibat. Hubungan antara diet lemak dan risiko kanker berbeda untuk berbagai jenis lemak juga. Hubungan antara kanker dan lemak tampaknya terutama disebabkan oleh lemak jenuh atau lemak makanan dari daging. Lemak dari susu atau ikan tidak terlibat dalam risiko kanker. Faktanya asam lemak omega 3 ikan dapat melindungi dari beberapa jenis kanker, meskipun bukti tidak mendukung suplemen. Jadi saran diet untuk mengurangi risiko kanker sejajar dengan yang diberikan kepada mengurangi risiko penyakit jantung, mengurangi lemak jenuh, dan meningkatkan asam lemak omega 3. Lemak menyumbang lebih dari 2 kali kalori per gram baik sebagai karbohidrat atau protein. Akibatnya orang yang makan makanan tinggi lemak secara teratur dapat melebihi kebutuhan energi mereka dan menambah berat badan terutama jika mereka tidak aktif. Karena lemak meningkatkan asupan energi, mengurangi lemak dari makanan dapat menjadi strategi yang efektif dalam mengurangi kalori. Namun dalam beberapa kasus memilih makanan bebas lemak tidak menawarkan penghematan kalori. Makanan penutup beku seperti fat-free frozen desserts misalnya sering kali memiliki begitu banyak gula yang ditambahkan sehingga jumlah kalori pada makanan itu bisa setinggi produk lemak biasa. Oleh karena itu, dalam hal ini, memotong lemak dan menambahkan karbohidrat tidak memberikan penghematan kalori atau keuntungan untuk penurunan berat badan. Bahkan dapat meningkatkan asupan energi, memperburuk pada kasus masalah berat badan.
Kesimpulannya, kolesterol LDL darah yang tinggi bisa menimbulkan resiko penyakit jantung, dan asupan tinggi lemak jenuh, lemak trans khususnya berkontribusi paling besar terhadap LDL yang tinggi. Kolesterol dalam makanan memiliki resiko yang lebih kecil, sedangkan asam lemak omega 3 tampaknya bersifat protektif. Rekomendasi asupan lemak. Beberapa lemak dalam makanan sangat penting untuk kesehatan yang baik, tetapi terlalu banyak lemak, terutama lemak jenuh, meningkatkan resiko penyakit kronis. Namun, tidak mungkin menentukan jumlah pasti lemak jenuh atau kolesterol yang bermanfaat bagi kesehatan atau membahayakan. Nah, sehingga untuk alasan ini, tidak ada dalam RDA atau batas atas yang ditetapkan. Sebaliknya, dari DRI dan Pedoman Diet 2005 menyarankan diet yang rendah lemak jenuh, lemak trans, dan kolesterol, dan kemudian menyediakan 20 hingga 35% asupan energi harian dari lemak. Nah, ujung atas kisaran ini sedikit lebih tinggi dari rekomendasi sebelumnya. Kemudian revisi ini mengakui bahwa diet dengan hingga 35% kalori dari lemak dapat kompatibel dengan kesehatan yang baik jika asupan energi masuk akal dan asupan lemak jenuh itu rendah. Ketika lemak total melebihi 30%, maka lemak jenuh meningkat ke tingkat dan tidak sehat. Untuk diet 2000 kilokalori, 20 hingga 35% itu kurang lebih 400 hingga 700 kilokalori dari lemak. Bagian dari tunjangan lemak ini harus menyediakan asam lemak esensial, yaitu linoleat dan asam linolenat. Untuk alasan ini, asupan yang memadai, allowance intake, telah ditetapkan untuk kedua asam lemak ini. Rekomendasi menyarankan bahwa asam linoleat menyediakan 5 hingga 10% dari asupan energi harian, dan asam linolenat 0,6 hingga 1,2%. Ini beberapa rekomendasinya. Untuk 20 hingga 35% asupan energi itu dari sebagian besar lemak tak jenuh, apakah dari ikan, kacang-kacangan, dan minyak nabati. Sedangkan kebutuhan linoleik itu kurang lebih 17 gram per hari untuk umur 19-50 dan umur di atas 51 pada pria 14 gram. Sedangkan pada wanita 19-50 tahun 12 gram dan umur 51 tahun ke atas 11 gram. Sedangkan kebutuhan linolenik 1,6 gram per hari untuk pria dan 1,1 gram per hari untuk wanita. Dan nilai harian itu kurang lebih 65 gram berdasarkan 30% diet 2000 kilokalori, 20 gram lemak jenuh berdasarkan 10% dari 2000 kilokalori diet, dan maksimal konsumsi per hari 3000 atau 300 mg kolesterol. Nah, untuk membantu konsumen memenuhi tujuan diet lemak, Food and Drug Administration menetapkan nilai harian pada label makanan dengan menggunakan 30% asupan energi sebagai pedoman untuk lemak dan 10% untuk lemak jenuh. Nilai harian untuk kolesterol adalah 300 mg terlepas dari asupan energi. Tidak ada nilai harian untuk lemak trans, tetapi konsumen harus mencoba untuk menjaga asupan serendah mungkin dan dalam 10% yang dialokasikan untuk lemak jenuh. Menurut survei, umumnya orang dewasa di Amerika Serikat menerima sekitar 33% dari total energi mereka dari lemak. Dengan lemak jenuh menyumbang sekitar 11% dari total. Sedangkan asupan kolesterol di Amerika Serikat rata-rata 190 mg per hari untuk wanita dan 290 mg untuk pria. Nah, lemak ikan, kacang-kacangan, dan minyak nabati tidak dihitung sebagai kalori tambahan karena mereka menyediakan asam lemak omega 3, lemak esensial, dan vitamin E yang berharga. Sebaliknya, lemak dapat menghasilkan banyak asam lemak jenuh. Panduan makanan USDA menghitungnya sebagai kalori diskresioner. Kalori diskresi dapat digunakan untuk menambahkan lemak dalam masakan atau di meja, atau untuk memilih item lemak yang lebih tinggi dari kelompok makanan. Meskipun sangat sulit dilakukan, beberapa orang sebenarnya berhasil makan terlalu sedikit lemak yang merugikan mereka. Di antara mereka adalah orang yang dengan gangguan makan maupun ada atlet. Nah, atlet yang mengikuti diet terlalu rendah lemak akan mengakibatkan kekurangan energi, vitamin, mineral, dan asam lemak esensial serta kinerja. Sebagai pedoman praktis adalah bijaksana untuk masukkan setara dan setidaknya 1 sendok teh lemak setiap kali makan.
sedikit selai kacang pada roti panggang atau mayones pada tuna misalnya. Rekomendasi diet yang batasi lemak dikembangkan untuk orang sehat di atas usia 2 tahun, dan nanti pada bab ke-15 akan menjelaskan tentang kebutuhan lemak pada bayi maupun pada anak kecil. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, lemak menyumbang sebagian besar energi dalam makanan, dan menghilangkan lemak dari makanan memotong asupan energi dan lemak jenuh secara dramatis. Dan untuk mengurangi lemak makanan, hilangkan lemak sebagai bumbu dan dalam masakan. Menghilangkan lemak dari makanan berlemak tinggi, mengganti makanan tinggi lemak dan alternatif rendah lemak, dan menekankan pada biji-bijian, buah-buahan, dan sayuran. Lemak menyertai protein dalam makanan yang berasal dari hewan, seperti daging, ikan, unggas, dan telur, dan lemak menyertai karbohidrat dalam makanan yang berasal dari tumbuhan seperti alpukat dan kelapa. Nah, lemak membawa 4 vitamin yang larut dalamnya, yaitu A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Bersama dengan banyak senyawa yang memberi rasa, tekstur, dan kelezatan pada makanan, lemak bertanggung jawab atas aroma lezat yang terkait dengan bacon, hamburger yang mendesis di atas panggangan, bawang yang ditumis, sayuran dalam tumisan. Tentu saja, karakter luar biasa ini membuat orang tertarik untuk makan terlalu banyak dari waktu ke waktu. Dengan pemilihan yang cermat, diet yang mengikuti panduan makanan USDA itu bisa membantu mendukung kesehatan yang baik dan tetap memenuhi rekomendasi lemak. Banyak daging dan pengganti daging mengandung lemak, lemak jenuh dan kolesterol, tapi juga menyediakan protein berkualitas serta vitamin dan mineral yang berharga. Mereka dapat dimasukkan dalam diet sehat jika seseorang membutuhkan atau membuat pilihan tanpa lemak dan mempersiapkannya dengan menggunakan saran yang diuraikan tadi. Memilih daging bebas dari ternak yang diberi makan rumput daripada ternak yang diberi makan biji-bijian menawarkan keuntungan nutrisi karena lebih rendah lemak, dan lemaknya memiliki lebih banyak asam lemak tak jenuh ganda termasuk jenis omega 3. Strategi lain untuk menurunkan kolesterol darah adalah menyiapkan makanan dengan menggunakan protein dari kedelai, bukan dari protein hewani. Nah, seperti daging, susu dan produk susu juga harus dipilih dengan kesadaran akan kandungan lemak, lemak jenuh, dan kolesterolnya. Produk susu bebas lemak dan rendah lemak menyediakan protein, kalsium, dan nutrisi lain sebanyak atau lebih seperti susu utuhnya, tetapi dengan sedikit atau tanpa lemak jenuh. Memilih susu fermentasi seperti yogurt dapat membantu menurunkan kolesterol darah. Makanan ini meningkatkan populasi dan aktivitas bakteri di usus besar yang berperan dalam memfermentasi serat. Seperti yang dijelaskan pada bab 4, tindakan ini menurunkan kolesterol darah saat serat berikatan dan empedu, sehingga meningkatkan ekskresi, dan karena bakteri memproduksi asam lemak rantai pendek yang menghambat sintesis kolesterol di hati. Memilih sayuran, buahan, biji-bijian, kacang-kacangan juga membantu menurunkan lemak jenuh, kolesterol, dan kandungan lemak total dari makanan. Nah, sebagian besar sayuran dan buah-buahan secara alami mengandung sedikit atau tanpa lemak, meskipun alpukat dan zaitun adalah pengecualian, karena sebagian besar lemaknya itu tidak jenuh yang tidak berbahaya bagi kesehatan jantung. Kebanyakan biji-bijian hanya mengandung sedikit lemak. Konsumen perlu membaca label makanan, karena beberapa produk biji-bijian seperti tahu goreng, croissant, biskuit tinggi lemak jenuh, kue kering biskuit, kue mungkin tinggi lemak trans. Demikian pula banyak orang menambahkan mentega, margarin, saus keju, biji-bijian, dan sayuran yang meningkatkan kandungan lemak jenuh dan lemak transnya, karena buah-buahan sering dimakan tanpa tambahan lemak. Oke, dalam memilih makanan yang sehat dan makanan yang sehat untuk jantung kita, kita perlu memperhatikan kelompok makanan dan memilih yang terbaik atau yang sehat untuk kesehatan kita tentunya. Contohnya dalam hal ini ada beberapa rekomendasi atau opsional yang bisa kita buat untuk bisa memastikan makanan yang kita pilih adalah makanan-makanan yang rendah lemak, yang baik untuk atau sahabat dengan organ-organ tubuh kita seperti jantung. Contohnya ketika kita memilih roti, cereals, atau crackers, ya, dalam tabel ini direkomendasikan untuk bisa memilih yang rendah lemak jenuhnya, bahkan rendah lemak transnya. Untuk memilih buah contohnya dan sayur, sangat baik untuk menikmati sayur-sayur dengan rasa-rasa yang alami,
yang kemudian dipanggang ataupun diuapi untuk menjadi makanan malam, dan buah untuk penutup, dan kemudian dianjurkan untuk mengkonsumsi paling kurang 2 jenis sayuran, dan kemudian sebagai snack bagi yang mungkin sering ngemil ya, meskipun dari saya tidak dianjurkan untuk melakukannya terlalu sering, sangat dianjurkan untuk mengganti snack kita yang mungkin dari makanan-makanan olahan, ataupun dalam hal ini snack yang dijual di market-market, toko-toko, bisa diganti dengan buah-buah segar ya. Untuk memilih susu dan produk susu, sangat dianjurkan untuk mengganti susu itu dengan susu rendah lemak, karena rendah lemak tentu memiliki kriteria yang baik untuk kesehatan dan mengurangi resiko juga untuk peningkatan kolesterol, trigliserida, dan hal-hal yang lain. Dan juga berhubungan dengan daging ataupun polong-polongan, sangat dianjurkan untuk memilih ikan daripada daging, karena bagaimanapun daging itu mengandung lemak yang tinggi, dan bila pun mungkin mengkonsumsi minimal 2 kali seminggu komposisi ikan dalam menu makanan kita, karena itu sangat baik untuk memenuhi asupan nutrisi bagi tubuh. Dan juga di sini dianjurkan untuk mengkonsumsi polong-polongan, karena juga di dalam polong-polongan itu mengandung nutrisi yang baik dalam bentuk vitamin, mineral, juga ada protein, dan juga ada serat. Nah, ini beberapa rekomendasi yang bisa dipilih bila Anda ingin membacanya lebih, bisa ya. Nah, di dalam hal ini penting sekali untuk kita perhatikan bahwa diet yang kaya akan sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan kacang-kacangan, juga di sana ada terkandung vitamin C, folat, vitamin A, vitamin E, dan bahkan serat-serat makanan yang berlimpah, yang semuanya itu penting dalam mendukung kesehatan. Akibatnya, diet seperti itu melindungi terhadap penyakit dengan mengurangi lemak jenuh, kolesterol, dan lemak total, serta meningkatkan nutrisi. Ini juga menyediakan fitokimia yang membantu untuk bertahan melawan penyakit jantung. Nah, perlu kita pahami bahwa ada lemak yang terlihat seperti mentega dan lemak yang dipotong dari daging, itu mudah kita lihat. Tetapi ada juga yang tak terlihat atau kurang terlihat, namun bisa hadir dalam setiap makanan yang kita konsumsi. Seperti ada lemak tak kasat mata yang tersembunyi dalam makanan seperti keju, di mana semua makanan yang digoreng mengandung banyak lemak, seperti keripik kentang, kentang goreng, ikan goreng. Kelihatannya tidak ada lemak, tetapi itu ada di dalam makanan, sediaan makanan tersebut. Di mana banyak makanan yang dipanggang juga tinggi lemak, seperti kulit pie, kue kering, biskuit, roti jagung, dan kue-kue lainnya. Di mana sebagian besar juga coklat itu menghasilkan lebih banyak kalori dari lemak daripada dari gula. Bahkan sup krim jamur yang disiapkan dengan air memperoleh 66% energi dari lemak. Sehingga ingatlah lemak yang tidak terlihat saat membuat pilihan makanan. Sehingga dalam pemilihan makanan perlu memilih dengan bijak, karena konsumen dapat menemukan beragam makanan yang rendah lemak jenuh, lemak trans, kolesterol, dan lemak total. Dalam banyak kasus, kita bisa memilih makanan biasa yang hanya disiapkan dengan sedikit lemak. Ya, seperti pada beberapa tempat, mungkin di beberapa tempat mereka melakukan proses skimming ataupun motong daging, kemudian dia mengencerkan dan mengeluarkan lemak-lemak yang ada pada daging hewan, ataupun mereka dapat menggunakan susu bebas lemak dalam makanan penutup. Dan juga terkadang produsen saat ini menyiapkan produk itu secara berbeda-beda dengan berbagai teknik atau proses yang bertujuan untuk mengurangi lemak, sehingga perlu dengan bijak memperhatikan
ataupun ketika kita membeli satu bahan makanan atau dalam hal ini produk-produk hewan. Misalnya keripik kentang bebas lemak dapat dipanggang alih-alih kita goreng. Karena ketika kita goreng dia mengikat minyak dan itu tentu bisa meningkatkan juga kolesterol di dalam darah. Nah, selain menurunkan kandungan lemak, produsen telah mengembangkan margarin yang diperkaya dengan sterol nabati yang menurunkan kolesterol darah. Nah, pilihan seperti itu membuat pilihan makanan untuk jantung sehat menjadi lebih mudah. Untuk mengganti lemak jenuh dengan lemak tak jenuh, kita bisa menumis makanan dari minyak zaitun sebagai pengganti mentega dan menghiasinya dengan salad biji bunga matahari, mengganti camilan dengan campuran kacang sebagai pengganti keripik kentang, ataupun menggunakan alpukat sebagai pengganti keju pada sandwich, ataupun ikan salmon sebagai pengganti steak. Ini hanya beberapa contoh, di mana pada tabel 5.3 kita lihat bahwa bagaimana substitusi atau penggantian sederhana ini dapat menurunkan lemak jenuh dan meningkatkan lemak tak jenuh dalam makanan. Nah, beberapa makanan dibuat dengan pengganti lemak, bahan yang berasal dari karbohidrat, protein, ataupun lemak yang dapat digunakan untuk menggantikan sebagian atau seluruh lemak dalam makanan. Nah, tubuh dapat mencerna dan menyerap beberapa zat ini sehingga mereka dapat menyumbangkan beberapa energi, meskipun energi secara signifikan lebih sedikit daripada 9 kilokalori lemak per gram. Pengganti lemak menawarkan kualitas sensorik dan memasak lemak, tetapi tidak ada kalori yang disebut lemak buatan. Contoh umum dari lemak buatan yang telah disetujui untuk digunakan dalam makanan ringan seperti keripik kentang, kerupuk, keripik tortilla adalah olestra, yang mana struktur kimia olestra itu mirip dengan lemak biasa atau trigliserid, tetapi dengan perbedaan penting, yaitu trigliserida ini terdiri dari molekul gliserol dengan 3 asam lemak yang melekat. Sedangkan olestra terbuat dari molekul sukrosa dengan 6-8 asam lemak yang melekat. Nah, enzim dalam saluran pencernaan tidak dapat memutuskan ikatan-ikatan olestra. Jadi, tidak seperti sukrosa atau asam lemak, olestra itu melewati sistem tanpa diserap. Ini tadi gambaran perbandingan kandungan lemak tidak jenuh dan lemak jenuh atau unsaturated fat dan saturated fat. Kita lihat bahwa unsaturated fat itu tinggi pada minyak zaitun, kemudian juga ada mixed nuts, ya, campuran kacang, dan juga avokat. Kemudian lemak yang tidak jenuh itu tinggi pada butter dan juga ada pada cheese, ya. Jadi kita lihat beberapa perbandingan ini, di mana kita perlu bijaksana di dalam memilih makanan-makanan yang menyuplai asupan lemak di dalam tubuh kita. Nah, evaluasi FDA tentang keamanan olestra menjawab 2 pertanyaan. Pertama, apakah olestra beracun? Penelitian pada hewan dan manusia mendukung keamanan olestra sebagai pengganti sebagian lemak minyak makanan tanpa laporan kanker atau cacat lahir. Kedua, apakah olestra mempengaruhi penyerapan nutrisi atau kesehatan saluran pencernaan? Nah, didapati bahwa ketika olestra melewati saluran pencernaan tanpa diserap, ia mengikat beberapa vitamin A, D, E, dan K yang larut dalam lemak dan membawanya keluar dari tubuh, sehingga hal ini merampas nutrisi dari orang tersebut. Nah, untuk mengkompensasi kerugian ini, FDA mengharuskan produsen untuk akhirnya membentengi olestra itu dengan tambahan vitamin A, D, E, dan K. Menjenuhkan olestra dan vitamin ini tidak membuat produk ini menjadi sumber vitamin yang baik, tetapi menghalangi kemampuan olestra untuk mengikat dengan vitamin dari makanan lain. Sehingga kita perlu bijaksana di dalam memilih makanan. Beberapa konsumen mengalami gangguan pencernaan dengan konsumsi olestra seperti kram, gas, kembung, dan munculnya diare. FDA awalnya minta peringatan label yang menyatakan bahwa olestra dapat menyebabkan kram perut dan mencret dan menghambat penyerapan beberapa vitamin dan nutrisi lainnya.
Tapi saja itu menyimpulkan bahwa pernyataan seperti itu tidak lagi diperlukan karena konsumen perlu mengingat bahwa makanan rendah lemak dan bebas lemak tetap menghasilkan kalori. Nah, alternatif pengganti lemak dapat membantu menurunkan asupan energi dan mendukung penurunan berat badan hanya jika lemak dan energi tersebut benar-benar menggantikan lemak dan energi dalam makanan. Nah, karena setiap paket menyediakan informasi untuk satu porsi dan karena ukuran porsi distandarisasi, maka konsumen dapat dengan mudah membandingkan produk serupa. Nah, lemak total, lemak jenuh, dan kolesterol juga dinyatakan sebagai persentase daily value atau nilai harian untuk seseorang yang mengkonsumsi 2000 kilokalori. Orang yang mengkonsumsi lebih atau kurang setiap hari dapat menghitung nilai harian pribadi mereka untuk konsumsi lemak mereka. Contohnya di sini, untuk yang membutuhkan energi atau kalori setiap hari yang mencapai 1200, kurang lebih 20% dari 1200 adalah 240 itu harus dari lemak, dan 35% itu 420. Maka dia bisa mengkonsumsi antara range 20% sampai 35% itu kurang lebih 27 sampai 47 gram per hari, ya, bukan per makanan, bukan per porsi, tetapi per hari. Bila kebutuhan kalori saya setiap hari 2000, maka minimal saya mengkonsumsi itu 400 kalori dari lemak, dan maksimalnya 700 bila dia persentasenya 35%. Itu berarti untuk kebutuhan kalori 2000 itu dia membutuhkan lemak 44 sampai 78. Nanti akan ada pembahasan khusus tentang perhitungan kalori yang berhubungan dan proses metabolisme, tapi paling kurang ini adalah dasar pegangan kita tentang cara menghitung berapa banyak sebenarnya kebutuhan lemak saya setiap hari, ya. Bila kebutuhan kalori saya contohnya lebih tinggi dari 2000, contoh 2200, maka maksimalnya saya mengkonsumsi lemak per hari itu 770, yang artinya 770 kalori itu kurang lebih didapatkan dari lemak dengan ukuran 49 sampai 86 gram. Perlu diketahui bahwa persentase daily value atau nilai harian untuk lemak tidak sama dengan persentase kalori dari lemak. Perbedaan penting ini dijelaskan dalam fitur cara karena rekomendasi berlaku untuk asupan harian rata-rata daripada makanan individu, di mana label makanan tidak memberikan persentase kalori dari lemak. Namun, Anda bisa mendapatkan gambaran apakah makanan tertentu tinggi atau rendah lemak. Contohnya seperti ini, pada gambar kita lihat ada partially hydrogenated, ada partially hydrogenated, ya. Oke. Pada makanan-makanan yang kemudian dituliskan oleh produsen pembuat makanan itu pada labelnya. Sehingga kita perlu bijaksana memahami bahwa perhitungan nilai harian itu berbeda dengan persentase kilokalori yang kita butuhkan, dan berbeda dengan, kalau kita lihat di sini, berbeda dengan di sini dijelaskan tentang daily value, ya. Daily value itu berapa sebenarnya yang kita butuhkan setiap hari. Oke, ini ya lebih menjelaskan bahwa kita perlu membedakan daily value dan kilokalori dari lemak, di mana di sini dijelaskan bahwa daily value digunakan pada label makanan yang menjelaskan tentang jumlah lemak di dalam sebuah makanan tidak sama dengan jumlah kalori dari lemak. Nah, jumlah kalori dari lemak tampaknya bisa serupa, tetapi berbeda, ya. Perbedaannya sangat signifikan. Contohnya di sini ada kue lemon meringue, dia memberikan 140 kalori dan 12 gram lemak. Oleh karena daily value untuk lemak adalah 65 gram, untuk 2000 kilokalori, asupan 2000 kalori, maka 12 gram itu
kurang lebih 18% dari kebutuhan kalori kita, maka kurang lebih caranya seperti ini, 12 gram tadi dibagi 65 gram sama dengan 0,18 kali 100 itu dapat 18%. Itu berarti kue pie tadi itu memberikan 18% kebutuhan lemak kita pada hari tersebut. Sehingga perlu kita mengetahui bahwa banyak konsumen seringkali salah paham ya tentang makanan ini, rekomendasi makanan ini dalam hal pembatasan 20-35% kalori ya. Tapi sebenarnya untuk dua alasan, yang pertama dikatakan bahwa pie dengan kandungan 12 gram lemak itu berkontribusi pada kurang lebih 108 dari 140 kilokalori ya, sebagai total 77% kalori dari lemak, di mana di sini dikalikan 12 gram kali 9 kilokalori untuk lemak sama dengan 108. 108 dibagi dengan 140 kalori, maka kurang lebih ada mengandung 77%. Jadi perlu diperhatikan bahwa persentase kalori dari panduan lemak yang diterapkan pada asupan total setiap hari bukanlah untuk makanan individual ya, artinya itu mempengaruhi jumlah total asupan lemak pada hari tersebut, sehingga kita harus menghitung untuk menjaga apakah makanan lemak pada hari itu tercukupi atau sudah berlebihan. Karena total lemak yang kita dapatkan hari itu bukan hanya bergantung pada pie, lemon, meringue, tetapi juga akan dipengaruhi, akan ditambah, akan bertambah ketika kita mendapatkannya juga dari makanan lain. Sehingga jika orang hanya membuat satu perubahan dalam diet mereka, mereka akan bijaksana untuk membatasi asupan lemak jenuh. Nah, jadi dalam pelajaran kita kali ini kita diingatkan untuk perlu memperhatikan dan membedakan mana lemak jenuh dan mana lemak tidak jenuh. Ya, memang terkadang dalam membuat pembatasan pilihan ini terkadang sulit, karena memang lemak itu adalah jenis makanan, nutrisi yang membuat makanan itu terasa enak, ya. Sehingga untuk menjaga cita rasa, menjaga kesehatan yang baik, haruskah seseorang meninggalkan semua makanan berlemak selamanya? Saya ingin katakan bahwa dalam konsep umum, lemak itu bukan hanya pada daging ya. Pada beberapa makanan-makanan juga ada kandungan lemak dengan persentase yang kecil. Maka tentu sama sekali tidak ya. Makanan-makanan ini yang mengandung lemak ternyata memberikan kenikmatan makanan dan dapat dinikmati sebagai bagian dari diet sehat bila, ya perlu diperhatikan, bila kita mengkonsumsinya sesekali dalam jumlah yang kecil. Tetapi tidak boleh menjadi makanan sehari-hari, karena kata kunci untuk gemuk adalah perlu, ya, untuk mengatasi obesitas, kegemukan atau overweight, perlu ada moderasi pembatasan, bukan kekurangan. Nah, hargai energi dan kenikmatan yang diberikan oleh lemak, tetapi berhati-hatilah agar tidak melebihi kebutuhan kita. Kesimpulan pada akhir dari materi kita saat ini adalah, dalam makanan, trigliserida memberikan vitamin yang larut dalam lemak, energi, dan asam lemak esensial. Trigliserida berkontribusi pada daya tarik sensorik makanan dan merangsang nafsu makan. Nah, meskipun beberapa lemak dalam makanan diperlukan, otoritas kesehatan merekomendasikan untuk ada diet moderate dalam lemak total dan rendah lemak. Mereka juga merekomendasikan untuk mengganti lemak jenuh dengan lemak terjenuh tunggal, tak jenuh ganda, terutama yang mengandung asam lemak omega 3 dari makanan seperti ikan, bukan dari suplemen. Nah, lemak jenuh, lemak trans, dan kolesterol. Jadi perhatikan untuk
hindari mendapatkan suplemen lemak jenuh, lemak atau makanan yang mengandung lemak jenuh, lemak trans, dan kolesterol. Nah, banyak strategi pemilihan dan persiapan yang dapat membantu mencapai tujuan ini, dan label makanan membantu mengidentifikasi makanan yang sesuai dengan pedoman ini. Oke, materi nutrisi kita pada kali ini dengan topik lemak sampai di sini. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan, dan salam sehat.